Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen ya, dan tonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Masyaallah kan wa lam yakun la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dialah yang memberikan rahmat dan ampunan sehingga kita bisa menikmati indahnya panorama di dunia ini. Begitu juga Dialah yang memberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu bertatap muka melewati YouTube ini dan yang pastinya di channel saya. Salawat dan juga salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang menyelamatkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dan juga dari kejahatan moral menuju masyarakat yang bermoral mulia. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tema ceramah saya yang mungkin gak lama-lama ya, cuma dikit saja, yaitu tentang kebenaran Islam dan kitab suci Al-Quran. Ketika Allah menciptakan manusia, Ia telah memberi senjata yang sangat agung. Apakah kalian tahu? Yaitu kekuatan akal dan juga pikiran. Faktor yang terbesar untuk membedakan pada manusia dan juga makhluk yang lain. Manusia mempunyai jiwa dan pikiran yang bisa berubah atau bisa dilakukan untuk merubah sesuatu yang telah kita sering lakukan. Jadi kita itu bisa melakukan suatu hal, bisa berpikir, bisa menilai suatu atau keadaan yang ada di pada saat ini yang kita rasakan itu dengan pikiran akal kita sendiri gitu. Dan kita juga bisa membedakan atau memutuskan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Jadi kita punya akal pikiran itu senantiasa bukan hanya untuk menyanjung tinggi Allah, tetapi juga kita gunakan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu hal ataupun suatu peristiwa yang dimanapun kita lakukan itu harus diolah lagi lebih baik gitu. Jangan sampai ada kesalahan atau keliruan. Ada banyak pemikir terkenal yang sangat menghormati Al-Quran. Jadi marilah kita mengutip sedikit sebagian dari kata-kata mereka. Menurut Edward Mons berkata, Al-Quran adalah kitab suci yang menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat jelas. Lalu katanya bahasanya itu sangat indah dan mulia dan menyenangkan hati. Lalu suci, Masya Allah. Dan disitu juga dia bilang tidak ada kitab-kitab lain yang bisa menandingi Al-Quran. Insya Allah ya. Lalu ada lagi yang berpendapat bahwa menurut Dr. Moritz yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Prancis, yaitu Al-Quran itu kitab yang religius. Maksudnya itu gak ada yang yang lebih sejarahnya itu lebih bagus, lebih pas gitu, yang bener-bener pemahamannya atau isi dari Al-Quran itu kandungannya bagus banget untuk emang prinsipnya itu sudah pas gitu, sesuai dengan keadaan yang kita alamin ini. Dan ini tuh kitab yang terbaik untuk pada umat manusia. Lalu ada lagi yang berpendapat, yaitu Gaston Cart berkata, Al-Quran itu sumber Islam, berisi semua prinsip peradaban modern. Jadi apa yang sekarang kita alamin, yang kita sering rasakan di dunia ini, mau peristiwa itu baik ataupun buruk, itu sudah disusun rapi di dalam Al-Quran. Jadi mungkin adalah sedikit kekeliruan di dalam Al-Quran, mungkin karena ya orang-orangnya ada yang usil merubah isi kandungan dalam Al-Quran. Alhamdulillah, insya Allah kita nggak tergantung pada orang yang seperti itu. Lalu oleh karena itu, fakta apapun yang telah terjadi di dunia ini ada gitu, telah diisi dalam Al-Quran, sudah disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu marilah kita percaya
akan peradaban kita ini yang sebagaimana memang sudah dibentuk di dalam prinsip atau pokok dari sumber Al-Quran tersebut. Jadi intisari Islam adalah suatu agama yang bersih dari semua takhayul, menolak yang salah, dan memerintahkan kebersihan yang jasmani dan rohani. Jadi perlu kita ketahui ya teman-teman, penting banget intisari Islam ini karena sebagai wujud agama kita ya, yang terhindar dari semua takhayul dan menolak adanya kesalahan ataupun keburukan yang sering terjadi pada zaman ini ya gitu. Demikian intisari agama Islam itu adalah percaya atas keesaan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, dengan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Jadi sudah jelas ya intisari agama Islam. Jadi kita harus memerintahkan terus, kita selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan selalu menghormatinya ya. Lalu kita juga tidak boleh ingkar gitu. Apa yang menurut larangannya kita jauhi. Jangan semakin dekat akan jatuh dan mendapatkan dosa. Nauzubillah. Lalu di sini jadi di dalam Islam itu ya, khususnya pada zaman dahulu ya, bahwa mereka banyak yang menyebutkan bahwa seorang nabi itu adalah manusia biasa, bukan malaikat. Mengapa bisa mengatakan seperti itu? Karena kebanyakan di zaman dahulu itu orang-orangnya yang masih kurang dalam agama, termasuk dalam Islam, yang sudah benar-benar kejayaannya itu bakal terjadi gitu, bakal nyata. Jadi kita tidak mempersiapkan diri aja, jadi kenyataan itu pasti bakal bangkit. Yang tadinya dibilang gak benar, padahal itu benar. Udah jadi itu sih seperti itu. Tetapi walaupun Nabi dibilang manusia biasa, bukan malaikat, dia masih dibilang sempurna dan juga selalu terjaga gitu kesalahan-kesalahannya dari semua orang, ditutupi gitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya, pada dasarnya kedatangan Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW itu telah ditulis ya di dalam Al-Quran ya, seperti halnya seperti Al-Quran kitab Alkitab suci waktu itu gitu. Dan juga sudah jelas bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi terakhir, Nabi yang tidak ada penggantinya lagi gitu. Jadi nggak akan ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Lalu kita tuh ya yang namanya percaya akan Nabi Allah itu perlu, karena itu sudah berlandaskan bahwa percaya akan Nabi Allah itu berarti percaya pada semua larangan dan perintah yang telah dimuat oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi kita percaya agama Islam itu sudah jelas Al-Quran ya, bukan Injil, bukan yang lain, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW secara relevan sampai akhir zaman. Tidak ada kitab yang lebih religius seperti Al-Quran. Jadi jangan membuatlah info-info yang membuat di hadis ada pengganti Al-Quran, ada kitab lagi selain Al-Quran yang lebih suci. Jangan ya, karena Al-Quran cuma satu-satunya kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW secara relevan ya. Jadi nggak ada lagi selain Al-Quran. Lalu ada yang berpendapat yaitu Goethe, tulisannya Goethe kalau nggak salah. Nah itu dia adalah kesusastraan terkenal di dunia yang berkata, menceritakan ya sedikit bahwa Al-Quran itu berisi banyak perubahan yang seakan membosankan kita gitu. Isi dalam kandungan Al-Quran itu katanya bisa membosankan kita. Nah, kenapa bisa mengatakan kayak gitu? Tetapi kelak di akhir zaman kita baca Al-Quran itu menurutnya bisa dikatakan sudah ilmu pengetahuan gitu. Jadi kenapa sih, kalian tahu nggak bagaimana
Islam bisa bermusuhan dengan ilmu pengetahuan? Ada yang tahu? Jadi Islam itu adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Ada banyak sih tema Al-Quran yang menceritakan tentang ilmu pengetahuan dan juga menjunjung tinggi tentang orang yang berilmu pengetahuan. Menurut Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'maluna innama yazakkarul ulul albab. Adakah kesamaan dari orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya orang yang berakhlak itu adalah yang mendapat pelajaran. Quran surah Az-Zumar ayat 9 bisa dicek bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu telah memerintahkan kepada kita untuk mencari ilmu pengetahuan. Bagaimana sabda beliau, utlubul ilma walau bisina, yaitu carilah ilmu pengetahuan walaupun jauh sampai ke negeri Cina. Jadi pergilah dan belajarlah untuk mencari ilmu agama, ilmu pengetahuan, ya juga ilmu agama ya yang penting, walaupun itu ada di ujung dunia. Mungkin ada hadis lain yang mengatakan, yang bunyinya seperti ini, utlubul ilma ilal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu pengetahuan sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Jadi bisa kita kutip sedikit ya dari penjabaran kebenaran Islam dan juga suci Al-Quran, bahwa sudah jelas di sini bahwa Islam ini memang mengajarkan tentang ilmu pengetahuan, tentang orang yang mempunyai ilmu yang tinggi, dan juga tentang keesaan Allah dan juga Nabi Muhammad yang telah yang telah memberikan kita ilmu pengetahuan lewat pelantara Al-Quran. Jadi sudah jelas bahwa kitab suci Al-Quran itu kitab suci orang Islam itu adalah Al-Quran ya, bukan Injil, bukan Taurat, dan bukan Zabur. Jadi benar-benar Al-Quran, tidak ada duanya, dan tidak ada kitab yang bisa menggantikan posisi Al-Quran. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kekurangannya. Saya mohon maaf juga, dan hanya kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.